Yuk, kita belajar sinting bersama dengan Zia Ulhak. Belajar tentang sejarah dan informasi penting supaya kamu makin pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua para pembelajar sejarah. Ketemu lagi dengan saya Zia Ulhak dalam program Belajar Sinting, Sejarah dan Informasi Penting. Kali ini kita masih di dalam kompetensi dasar 3.1 kelas 11 MIPA dan IPS mata pelajaran sejarah Indonesia, yaitu perkembangan kolonialisme bangsa barat. Dan kita dibahas di video ini adalah mengenai perkembangan VOC di Indonesia. Masih ingat VOC? Dulu mungkin SD, SMP, SMA, kelas 1 kita sudah sedikit mendengar tentang VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan hari ini kita akan bahas bagaimana VOC beroperasi di Indonesia. Sebelum kita mengetahui bagaimana VOC beroperasi di Indonesia, kita lihat dulu nih ke sebelah. Sebenarnya perbandingan negara Indonesia dengan Belanda itu seperti yang kalian lihat di samping. Belanda itu hanya sebuah negara kecil di daratan Eropa, sedangkan Indonesia sebuah negara kepulauan yang terbentang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita bisa lihat perbandingannya. Dan beberapa wilayah yang di Indonesia menghasilkan sebuah tanaman, bukan sebuah ya, tapi banyak tanaman yang endemik yang hanya ada di Indonesia, antara lain pala dan cengkeh. Berikut komoditas lain seperti kayu manis, lada, dan lain-lain itu membuat negara kecil seperti Belanda tertarik untuk menguasai wilayah Indonesia. Bagaimana VOC berdiri? Verenigde Oost-Indische Compagnie ini berdiri diawali dengan adanya jelajah ekspedisi oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 yang membawa pulang banyak sekali rempah-rempah yang bernilai tinggi. Hal ini lantas membuat para tuan-tuan kaya di wilayah Belanda itu membuat mereka ingin berusaha lebih, khususnya untuk bagaimana mereka menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah Indonesia. Nah, ekspedisi itulah yang membuat orang-orang Belanda takjub dan berkeinginan membentuk sebuah usaha yang lebih besar lagi. Para tuan-tuan kaya ini lantas patungan dan mereka menyatukan modal mereka dan kemudian mendirikan sebuah kongsi dagang pada tahun 1602 yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie. Para tuan-tuan kaya ini lantas disebut atau dikenal dengan sebutan Heren 17. Mereka menyatukan modal mereka untuk mendirikan sebuah unit usaha yang besar, perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki tujuan untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Dalam menjalankan tugas mereka atau dalam menjalankan misi mereka mencari keuntungan di wilayah Hindia, mereka lantas memberikan atau mendapat sebuah hak yang bernama hak oktroy. Hak oktroy ini merupakan sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC, di mana VOC memiliki hak antara lain melakukan monopoli. Kemudian mereka juga bisa mencetak uang sendiri. Mereka dapat juga mendirikan benteng dan langsung melaksanakan perjanjian dengan kerajaan lokal di Nusantara. Selain itu, VOC juga memberi atau diberikan hak khusus, yaitu untuk membentuk tentara sendiri. Dalam menjalankan hak ini atau dalam manajemen harian VOC di wilayah Hindia, maka VOC memiliki jabatan gubernur jenderal, setara seperti gubernur umum yang melaksanakan pemerintahan di wilayah VOC beroperasi, yaitu di wilayah Nusantara. Beberapa gubernur jenderal VOC yang terkenal antara lain ada Pieter Both selaku gubernur jenderal pertama, kemudian ada Jan Pieterszoon Koen yang memindahkan pusat dari pemerintahan VOC dari Ambon kemudian ke Batavia, dan ada juga Antonio van Diemen dan sederet gubernur jenderal lain yang pernah bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau Nusantara. Lalu apa yang dilakukan VOC adalah melakukan monopoli perdagangan terhadap komoditas rempah-rempah, khususnya pala, cengkeh, lada, kayu, kapas nila, dan beras di wilayah Indonesia. Di mana VOC kemudian membuat atau mengedarkan seluruh komoditas dari Nusantara tersebut ke seluruh dunia atau bahkan dibawa ke wilayah Belanda. Di sini kemudian mereka melakukan monopoli perdagangan langsung dari produsennya. Sebenarnya apa maksud dari monopoli tersebut?
Kita andaikan ya, misalnya kita andaikan ada sebuah daerah Maluku di mana mereka terkenal dengan penghasilannya pala dan cengkeh. Sebelum adanya VOC, para petani di Maluku atau para produsen-produsen rempah-rempah di Maluku dapat menjual kemana saja sesuka hati mereka untuk mendapatkan harga terbaik. Namun dengan adanya monopoli yang dilakukan oleh VOC, maka seluruh produsen pala dan cengkeh yang ada di Maluku diupayakan agar kemudian hanya bisa menjual ke pihak VOC. Ini yang dimaksud dari monopoli. Maka para produsen rempah-rempah di Maluku akan sangat dirugikan oleh VOC. Kenapa? Karena hanya VOC lah yang bertindak sebagai penentu harga. Mau tidak mau, maka produsen-produsen rempah-rempah yang ada di Maluku harus menjual kepada VOC. Disinilah kemudian letak keuntungan VOC mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah nanti itu yang dia beli dari produsen yang ada di Maluku, kemudian dia jual kembali. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan VOC di Indonesia? Para direktur atau para investor dan para manajemen level atas VOC kemudian menulis surat kepada Gubernur Jenderal di Indonesia dengan perintah agar monopoli perdagangan dijaga dengan segala cara. Maka dalam melaksanakan upaya menjaga monopolinya itu, maka VOC melakukan beberapa kebijakan. Antara lain adalah pelayaran hongi, di mana patroli laut VOC untuk menjaga tidak adanya penyelundupan rempah-rempah yang dilakukan oleh petani atau produsen lokal di Indonesia, agar menjamin seluruh komoditas tersebut hanya dijual ke VOC. Kemudian juga ada verplichtleverantie, maafkan kalau ejaan saya bahasa Belandanya jelek. Ini maksudnya adalah penyerahan wajib, di mana seluruh produsen lokal di wilayah Indonesia atau di wilayah yang diduduki oleh VOC menyerahkan hasil tanaman mereka kepada VOC sebagian. Lalu ada hak ekstirpasi dalam rangka menjaga kelangkaan barang, misalnya pala. Pala itu harus tetap dijaga langka agar harganya semakin baik atau harganya tetap naik. Maka apabila ketika setelah panen pala itu berlimpah, maka yang dilakukan oleh VOC adalah membakar tanaman tersebut agar jumlah pala atau cengkeh di dunia tetap langka dan VOC dapat keuntungan maksimal dari hasil penjualan pala dan cengkeh tersebut. Lalu selain itu, VOC juga melakukan campur tangan ke dalam kerajaan-kerajaan lokal. Kita lihat banyak sekali VOC mengambil peranan dalam konflik-konflik internal di keraton-keraton atau di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Hal itu membuat VOC naik pula ongkos biayanya demi menjamin bagaimana VOC memiliki dominasi di wilayah Nusantara atau Indonesia ini. Walaupun ternyata VOC terbukti merupakan perusahaan terbesar di dunia, bahkan beberapa orang bilang mendapat keuntungan paling besar di seluruh dunia, namun kerap kali VOC juga memakan ongkos yang tidak sedikit untuk biaya operasionalnya, apalagi untuk ikut campur dalam peperangan-peperangan antar kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia. Hal ini yang lantas diperparah dengan adanya korupsi di tubuh VOC yang membuat VOC beroperasi hampir selama 200 tahun khususnya di Indonesia, namun akhirnya bangkrut pada akhir abad ke-18, yaitu tepat tahun 1799 Masehi. Oke, kita sudah sampai di penghujung video ini. Saya harap kalian semua dapat menyerap apa yang baik dari video ini, khususnya mengenai bagaimana perkembangan VOC beroperasi di wilayah Indonesia. Karena bahaya apabila kita hanya tahu penjajahan adalah eksploitasi manusia terhadap manusia, tapi kita tidak mengerti, memahami bagaimana bentuknya. Sampai ketemu di seri video kolonialisme bangsa barat yang lain. Tetap nonton, belajar Sinting, sejarah dan informasi penting. Selamat tinggal.